Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain ya, Manchester United 3, Leicester 0. Langsung aja, Andre Onana sangat nyaman menurut gue di lini belakang, di bawah gawang Manchester United. Tidak terlalu bekerja keras dalam melakukan penyelamatannya ya, karena ya dia memiliki positioning yang bagus menurut gue. Di samping juga lini pertahanan Manchester United tampil solid nih di pertandingan menghadapi Leicester. Secara keseluruhan, karena tidak begitu banyak melakukan pekerjaan misalnya saving. Tapi sebentar, sebelumnya gue ingin melihat bagaimana Andre Onana dari 13 kali long passing hanya 3 yang nyampe. Jadi catatan tidak begitu bagus, sekitar 79% passing akurasinya, sehingga gue nilai Andre Onana 7 di pertandingan menghadapi Leicester ini. Lisandro Martinez tampil sebagai center back di babak pertama, lalu bergeser ke back kiri di babak kedua ya, terutama setelah Jonny Evans ini masuk. Menurut gua tampil luar biasa, tampil solid di belakang, sangat sulit untuk dilewati pemain-pemain Leicester. Dia juga bagus dalam melakukan build up, baik sebagai center back ataupun juga sebagai back kiri. Gua berikan Lisandro Martinez nilai 8 di pertandingan tadi. Lalu Matthijs de Ligt yang menjadi partner di lini belakang dari seorang Lisandro Martinez. Positioning dari Matthijs de Ligt ini cukup bagus sehingga dia tidak begitu banyak melakukan duel ya, hanya 2 yang dilakukan ground duels, bahkan dua-duanya itu tidak dimenangkan oleh Matthijs de Ligt. Tidak begitu banyak ataupun terlalu sibuk ya Matthijs de Ligt di lini belakang Manchester United, murni karena secara unit Manchester United tampil solid di belakang. Sehingga gua nilai Matthijs de Ligt yang juga tampil bagus sebenarnya, gua nilai di posisi atau poinnya adalah 7. Diogo Dalot di babak pertama cukup kesulitan untuk menghadapi Fatawu Issahaku, dan di babak kedua bahkan ditarik ya oleh Ruud van Nistelrooy, digantikan oleh Jonny Evans, dan ada pergantian posisi juga di sana. Gua nilai Diogo Dalot 6 nih untuk posisi bek kanan, dan Nocer Mazraoui yang tampil sebagai bek kiri di babak pertama, di babak kedua bergeser di bek kanan. Gua nilai 8. Nocer Mazraoui tampil fantastis menurut gua di pertandingan ini. Ketika dia ditampilkan di bek kiri di babak pertama, dia mampu menjaga sisi kiri Manchester United dengan bagus. Di babak kedua ketika bergeser di bek kanan untuk menghadapi Fatawu Issahaku, dia bisa tampil lebih solid, lebih bagus dibanding dengan Diogo Dalot. Ground duel 10, percobaan 7 dimenangkan, aerials duel 3 dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Luar biasa dengan total tackling 5 dan clearance 2. Menurut gua Nocer Mazraoui gua beri nilai 8. Lalu 2 gelandang pivot dari Manchester United, Manuel Ugarte, gua nilai di pertandingan ini 8 ya. Luar biasa Manuel Ugarte, banyak terlibat dalam duel di lini tengah. Dari 16 yang dilakukan, 10 berhasil dimenangkan. Ini angka yang fantastis, dan memiliki peran juga ya di minimnya serangan Leicester terutama di babak pertama. Lalu juga tampil solid di babak kedua. Tackling yang dilakukan oleh Manuel Ugarte di pertandingan tadi juga menurut gua cukup banyak, dengan ada 8 tackling yang dilakukan tapi tidak ada kartu kuning untuk Manuel Ugarte. Dia tampil agresif, gue berikan dia nilai 8. Casemiro ditarik. Casemiro ini di menit ke 79 oleh Ruud van Nistelrooy karena ada cedera di sana. Gue nilai dia ini 7. Ada 1 key passes oleh seorang Casemiro. 16 duel yang dilakukan, 7 berhasil dimenangkan, 3 aerial duels 2 berhasil dimenangkan ya. Sayangnya dia tidak bisa komplit nih, tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tapi dia tampil solid secara keseluruhan Casemiro dengan Manuel Ugarte. Hanya saja Casemiro yang juga memiliki tugas agak sedikit ke depan ya. Di babak pertama menurut gua agak kurang nih perannya jika dibandingkan dengan pertemuan pertama dengan Leicester ya. Ada kurang sedikit lah greget dari seorang Casemiro, tapi secara keseluruhan dia tampil bagus. Gue berikan dia nilai 7. Amad Diallo memberikan 1 key passes di pertandingan tadi, 1 assist juga untuk gol dari Bruno Fernandes. Gue nilai 8 ya. Bahkan dia bekerja keras ketika out of possession, bola terlepas tidak pada Amad Diallo. Dia bekerja keras seperti biasa. Amad Diallo bahkan diberikan menit penuh oleh Ruud van Nistelrooy. 90 menit dari 13 duel yang dilakukan, 9 berhasil dimenangkan. Aerials duel 100% oleh Amad Diallo. Lalu shots-nya 1, off target 1, di block 2.
Dia juga melakukan 6 kali percobaan dribbling dengan 5 yang sukses. Jadi angka yang fantastis. Amad Diallo gua beri nilai 8. Marcus Rashford langsung aja gue beli 6 ya. Pertandingan ini Marcus Rashford tanpa ancaman, tidak ada shots misalnya yang dilakukan oleh Marcus Rashford. Dribblingnya pun kesuksesannya hanya 50%, minim melakukan duels. Minim impact dari seorang Marcus Rashford di pertandingan tadi, sehingga gue nilai 6. Gue harapkan sebenarnya dia lebih berani dalam melakukan penetrasi, dalam melakukan dribbling, tapi ternyata itu juga tidak banyak dilakukan oleh Marcus Rashford, yang menurut gue di babak pertama sebenarnya punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Rasmus Højlund di pertandingan tadi secara sentuhan tidak begitu banyak, hanya 23 sentuhan, tapi passing akurasi dari Rasmus Højlund ini 100%. Duels juga cukup minim dilakukan ya. 6 percobaan, 1 berhasil dimenangkan. Dia lebih banyak bergerak tanpa bola, tidak begitu mengancam sebagai penyerang. Rasmus Højlund di pertandingan tadi gue berikan juga nilai 6. Dimana sentuhan pertama juga sering sekali kurang pas ya. Sering sekali tidak lengket, katakanlah seperti itu, dari seorang Rasmus Højlund. Gue beri dia nilai 6. Dan Bruno Fernandes, Kapten Fantastico ini, man of the match, langsung aja gue nilai 9. Dia menciptakan 1 gol, bahkan bisa jadi 2 gol itu ya, kalau yang gol kedua tidak diberikan untuk gol bunuh diri, dan 1 assist di pertandingan tadi. Bruno Fernandes ada 7 key passes, lalu 1 shot on target, dan duel 7 dilakukan, 4 dimenangkan. Jadi bagaimana pergerakan dari Bruno Fernandes ini nyaris ada di mana-mana, memiliki kemampuan yang menurut gua ataupun juga peran yang sangat sentral di permainan tadi, menjadi arsitek dari gol ketiga yang diciptakan oleh Alejandro Garnacho. Menurut gua ini salah satu penampilan yang bagus dari Bruno Fernandes sepanjang musim ini sampai dengan sejauh ini, menjadi inspirasi betul ya di kemenangan Manchester United di pertandingan tadi. Jadi gua nilai 9 dengan status man of the match. Jonny Evans yang tampil sebagai center back setelah dia dimasukkan menggantikan Diogo Dalot, gua nilai dia 7. Dia cukup banyak juga memenangkan duel-duel yang dilakukan, cukup krusial terutama di babak kedua, di mana Leicester tampil tampak lebih ingin menyerang dengan banyak melakukan agresivitas, tapi dia tampil solid nih Jonny Evans di lini pertahanan Manchester United. Joshua Zirkzee yang tadi tampil di babak kedua kurang lebih 10 menit ya. 15 menit, tampil dari menit ke-75 menggantikan Rasmus Højlund. Tidak begitu banyak juga memberikan kontribusi di atas lapangan, artinya sebagai penyerang. Tadi ada 1 kali dia coba shoot tapi masih diblok. Tapi dia menurut gua lebih banyak nih menerima bola dengan distribusi yang nampaknya sedikit lebih bagus dibanding dengan Rasmus Højlund. Jika tadi ditampilkan di babak pertama mungkin bisa jadi ada perubahan, tapi gua tahu juga ya. Rasmus Højlund tampil di babak pertama, lalu Joshua Zirkzee tampil di babak kedua. Tapi dengan kontribusinya selama 15 menit gua mungkin nilai dia 6. Walaupun mungkin ketika dia tampil dengan menit yang bermain lebih tinggi, mungkin nilainya bisa lebih bagus ya. Joshua Zirkzee. Christian Eriksen pun juga demikian. Ada 1 key passes, dia tampil kurang lebih 10 menit menggantikan Casemiro yang cedera. Cukup stabil ya, dengan tampil 10 menit gua nilai dia 6. Dan Alejandro Garnacho. Sebenarnya Alejandro Garnacho ini tadi beberapa kali melakukan kesalahan di atas lapangan. Dia tampil tergesa-gesa, dia sering sekali mengambil salah keputusan juga ya. Tapi gol yang diciptakan oleh Alejandro Garnacho itu gol yang kelas menurut gue. Dan di situ gue berikan dia apresiasi, momentum yang pas, dia bisa menemukan ruangan space untuk melakukan shooting. Tanpa gol mungkin dia akan gue nilai 5, tapi dengan gol gue naikkan dia jadi 7 nilainya Alejandro Garnacho. Dan terlihat juga setelah dia bikin gol, dia tampil percaya diri, dia tampil lebih mengancam di akhir-akhir babak kedua tadi. Kurang lebih seperti itu ya, rating dari pemain Manchester United. Man of the match-nya adalah seorang Bruno Fernandes. Dan ya, bagaimana menurut Sobat Football United? Man of the match-nya siapa? Dan pemain mungkin yang paling tidak oke penampilan. Kalau menurut gue yang paling kurang tadi itu adalah seorang Diogo Dalot sih menurut gue ya. Yang tampil dengan menit bermain yang tinggi, tapi dia nampak kewalahan betul di sisi bek kanan dari Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.